Nama saya Rideo Denga, NIM 2014 Saya akan menjelaskan tentang gelombang. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Pada dasarnya, permukaan air di lautan tidaklah rata. Hal ini disebabkan adanya gelombang yang ditandai dengan ayunan air yang bergerak tanpa henti. Walaupun cuaca dalam kondisi tenang, tetapi hal ini sudah cukup untuk bisa menimbulkan riak gelombang. Sebaliknya, dalam keadaan di mana terjadi badai yang besar, bisa menimbulkan suatu gelombang besar yang bisa mengakibatkan kerusakan hebat terhadap apa yang dilewatinya. Proses terjadinya gelombang. Proses terjadinya gelombang di laut diakibatkan oleh pergerakan angin belum sepenuhnya dapat dimengerti atau dapat dijelaskan secara terperinci. Tetapi menurut perkiraan, gelombang terjadi karena hembusan angin secara teratur, terus-menerus di atas permukaan air laut. Hembusan angin yang demikian akan membentuk riak permukaan yang bergerak kira-kira searah dengan hembusan angin. Pembangkit utama gelombang. Pembangkit utama gelombang di lautan ialah angin yang bertiup di atasnya. Untuk gelombang yang dihasilkan cenderung bervariasi. Misalnya, dilihat dari tingginya, periode, dan di daerah mana gelombang itu dibentuk. Gelombang yang demikian biasa dikenal dengan sebutan siah. Gelombang diketahui kebanyakan mengalir pada jarak yang luas. Gelombang tersebut bergerak makin jauh dari tempat asalnya dan tidak lagi dipengaruhi langsung oleh angin. Untuk bentuk gelombang ini sendiri biasanya lebih teratur dan dikenal dengan sebutan swell. Pengaruh angin terhadap sifat gelombang, yaitu kecepatan angin, lamanya angin bertiup, jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup atau fetch. Gelombang di perairan yang dangkal. Untuk bentuk gelombang itu sendiri akan berubah dan akhirnya pecah begitu hingga ke pantai. Hal yang demikian disebabkan oleh pengaruh geseran dari dasar laut yang dangkal terhadap gerakan melingkar dari partikel yang terletak di bagian paling bawah gelombang. Terbentuknya tsunami. Tsunami ialah berasal dari kata bahasa Jepang yang artinya gelombang laut dengan panjang gelombang yang sangat besar, disebabkan baik oleh gangguan seismik atau oleh pergerakan massa sedimen dasar laut akibat gravitasi yang tidak stabil. Walaupun sering disebut sebagai gelombang pasang surut tsunami, tidak disebabkan oleh pengaruh pasang. Kerusakan yang sangat besar bisa ditimbulkan oleh tsunami. Hal ini tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di atas kapal yang berlabuh di lepas pantai untuk menyadari tsunami yang sedang lewat di bawah mereka. Tapi untuk menyaksikan garis pantai terdekat yang ditumbuk oleh gelombang besar ini hanya dibutuhkan waktu beberapa detik saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi gelombang. 1. Angin atau gelombang angin. 2. Gaya tarik-menarik bumi, bulan, dan matahari atau gelombang pasang surut. 3. Gempa vulkanik atau tektonik. 4. Di dasar laut gelombang tsunami. 5. Gelombang yang disebabkan oleh gerakan. 6. Geometri laut atau topografi atau profil laut dan bentuk pantai. Jenis gelombang angin dibagi 3, yaitu gelombang laut akibat angin, gelombang laut akibat pasang surut, gelombang laut akibat tsunami. Sekian dan terima kasih.